kekuatan, keeratan hubungan kita di dunia itu akan terasa sampai di alam barzah, dan lebih lagi nanti akan terasa di alam mahsyar. Alhamdulillah, patut kiranya untuk kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita setelah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat karunia hidup tentunya adalah nikmat bertemunya kita sebagai ikhwan. Banyak di antara kita yang kurang mengerti dengan nikmat ukhuwah yang Allah jadikan sebagai ikon di dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwah. Mu'min satu dengan yang lainnya itu adalah saudara. Dan kaitannya itu sangat kuat, sehingga kemudian di antara pertanyaan mungkar nakir nanti di alam kubur adalah man ikhwanuka? Siapakah saudara kamu? Korelasinya itu sangatlah erat, sangatlah kuat. Sehingga tanpa terasa kekuatan, keeratan hubungan kita di dunia itu akan terasa sampai di alam barzah, dan lebih lagi nanti akan terasa di alam mahsyar. Sehingga bukan seperti yang kita kira. Kita akan mudah untuk mengatakan bahwasanya dia adalah saudara saya, fulan adalah saudara saya, sesuai dengan apa yang kita kira dan apa yang kita fahami tatkala kita di dunia. Tidak, tapi ikhwan itu dengan arti yang sebenarnya. Dan itu harus kita bangun dari semenjak kita di dunia sekarang ini. Bagaimana kita membangun ukhuwah yang sejatinya telah dicontohkan dan telah dibangun oleh guru kita, dan dipercontohkan dan diteladankan oleh guru-guru kita. Itulah yang kita harus membangunnya di antara kita bersama. Di mana definisi dan esensi daripada ukhuwah itu adalah, akh itu adalah seseorang yang senang dengan senangmu, bahagia dengan kebahagiaanmu, dan ketika dia sedih maka dia ikut sedih, gelisah ikut gelisah. Itu adalah saudara kita. Nggak harus dia itu merasakan kesedihan dengan dia itu berkorban dengan apa yang dia tidak punya. Tidak. Tetapi paling tidak dia itu merasa betul. Dia merasa sedih walaupun dia tidak bisa membantu. Itu adalah saudara. Sehingga pada malam ini alhamdulillah kita dipertemukan setiap malam Kamis, malam Kliwon. Itu dalam keadaan bangga, bahagia luar biasa. Itu sudah cukup, itu tanda bahwasanya kita adalah masih orang-orang beriman. Dan paling mudahnya untuk kita mengetahui dan mendeteksi keimanan kita itu adalah bagaimana kita melihat antara satu dengan yang lainnya. Kalau kita masih melihat antum masih saudara ana, karena antum adalah anak Abu Ya Hasan dan anak Abu Ya Zain, selesai sudah. Berarti insya Allah kita termasuk orang beriman. Tapi kalau kita masih menyangka oh, ini orang fulan, karena ini sudah lain, ini fulan, ini orang lain, dan sebagainya, ini berarti masih jauh daripada standar keimanan, apalagi kesempurnaan keimanan. Karena paling standar keimanan itu adalah Allah sudah jelaskan innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu diketahui dengan persaudaraannya. Jadi antara satu dan yang lainnya itu dia harus merasa bersaudara. Alhamdulillah itu adalah nikmat yang pertama kali Al-Fakir ingatkan antum semuanya di pertemuan pertama setelah kita sempat beristirahat selama 2 bulan, dan semoga pertemuan-pertemuan berikutnya ke depan ini dipenuhi dengan hidayah, riayah, inayah, dalam keadaan sehat walafiat, dan terus kita selalu ditegur dan diingatkan dan saling mengingatkan di antara kita. Karena pertemuan kita satu dan yang lainnya itu saling bermanfaat dan saling memberi kemanfaatan. Jangan antum kira bahwasanya hanya Al-Fakir yang bermanfaat, tidak sama sekali. Wallahil adzim ana akhassukum antum afdaluna gitu. Jadi bukan berarti ana yang duduk di sini, ana yang memberikan penceramah di antara antum, berarti ana yang paling afdal. Tidak. Wallahil adzim antum semua yang dari sini lebih afdal dari ana gitu loh. Ana ini cuma khodimukum. Ana ini cuma disuruh sama Abu Yazain untuk memberikan pencerahan, memberikan apa yang Al-Fakir tahu dan apa
yang Al-Fakir sampaikan juga nggak ada persiapan dan lain sebagainya, sehingga Al-Fakir cuma robot saja disuruh Abu Yazin ke sini, yang ada semuanya dengan sir daripada Abu Yazin, dengan sir daripada Abu Hasan semuanya. Jadi yang kita lakukan sekarang ini adalah merajut, saling merajut, antum menguntungkan anak menguntungkan antum. Itu yang harus kita yakini sama-sama. Dan pertemuan semacam ini itu saling menguatkan. Antum mempunyai sir sendiri, kita punya sir sendiri. Begitu kita berkumpul di sini, kita keluar dari tempat ini saling menguatkan. Alhamdulillah Ustaz sudah menguatkan pada hari Kamis tadi, setiap hari Rabu Ustaz kuatkan sehingga antum ketemu sama istri antum sudah lain. Setiap hari Rabu istri antum sudah beda. Kenapa? Anak kuatkan madatnya. Nah, sekarang hari Kamis, malam Jumat setiap bulannya, alhamdulillah kita menjadi kuat. Nah, itu kan termasuk penguatan, saling menguatkan gitu. Jadi masing-masing mempunyai sebuah kekuatan sendiri. Kita nggak tahu madat itu datangnya dari mana, kita nggak paham. Nah, jadi Allah Ta'ala memberikan masing-masing itu kelebihan dan kekurangan, semuanya sama. Oleh karena itu maka dari sisi inilah, maka kita harus kembali kepada pokok-pokok dari pesan-pesan Abuya dan pesan-pesan Hubabah Mukarramah kepada anak-anaknya itu sangat luar biasa, sangat-sangat esensial ya dalam kehidupan itu. Jadi begitu membangun karakter, begitu membangun pondasi keimanan dan ketakwaan di dalam diri anak-anak Abuya Habib Hasan, sehingga kita itu menjalani kehidupan itu enak sekali. Jadi tenang sekali, enjoy dan sebagainya, tidak gupuh dan sebagainya gitu. Dan itu yang sebagaimana kami rasakan, kami juga berharap antum juga merasakan semacam itu. Nah, diantaranya adalah Abuya selalu berkata dan memberikan peringatan kepada kita, Segaf, dari sekarang sampai kau mati, jangan pernah beranjak dari titik nol. Nah, itu sesuatu pesan yang dulu waktu Al-Fakir pertama kali mendengar sekitar umur 7 tahun sampai 11 tahun, wah, itu pesan yang mudah, bukan sesuatu yang sulit. Karena sesuatu yang sulit itu menjadi nomor satu. Yang nggak pernah dituntut oleh Abuya nggak pernah. Jadi nomor 2 sulit, nomor 3 sulit, 10 besar sulit. Tapi jangan pernah beranjak dari titik nol. Itu sesuatu yang mudah dulu anggapan kami. Tapi seiring dengan waktu, seiring dengan bertambahnya umur, seiring dengan bertambahnya status sosial, seiring dengan bertambahnya kemuliaan, seiring dengan bertambahnya fitnah dan ujian, maka bertambah pula kemuliaan orang, pandangan orang, dan lain sebagainya. Sehingga di saat itulah seseorang itu sangat perlu dan sangat penting serta sangat urgen untuk berada di dalam titik nol itu. Sehingga tatkala seorang itu sudah merasa dirinya berubah daripada sebelumnya karena usahanya, upayanya yang Allah Ta'ala sudah menjelaskan kepada kita semuanya dengan zikir yang selalu kita dihimbaunya, la haula wa la quwata illa billah, maka berarti kita sudah bukan lagi berada di titik nomor 1, 2, 3, tapi kita sudah kembali kepada titik yang tidak ada artinya di sisi Allah. Walaupun kita punya amal yang banyak, walaupun karena Allah Ta'ala sama sekali tidak perlu kepada amal kita. Apa yang telah kita buat? Apa yang telah kita buat? Apakah yang telah kita buat sudah setara dengan apa yang telah dibuat oleh iblis? Yang sudah pernah beribadah selama 185.000 tahun lamanya. Apakah ibadah kita sudah setara dengan ibadah yang telah dilaksanakan oleh iblis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Bahwasanya tidak ada satu jengkal tempat pun di langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, kecuali pasti sudah pernah diletakkan dahinya iblis untuk bersujud kepada Allah. Apakah keilmuan kita sudah bisa mengalahkan ilmunya iblis? Sehingga seperti disampaikan Nabi SAW, setiap kali malaikat itu berjumpa dengan iblis, maka malaikat itu akan kembali kepada rekan-rekannya dalam keadaan bangganya luar biasa karena telah berjumpa dengan makhluk Allah yang paling banyak ilmunya,
yang paling luas ilmunya, dan yang paling banyak ibadahnya. Tapi lihat bagaimana akhirnya. Sampai di mana batas kita, batasan kita. Oleh karena itu maka di sini Abuya mengajarkan kepada kita suatu pondasi yang satu luar biasa. Jadi titik nol itu adalah sebuah ungkapan yang satu luar biasa. Jangan pernah kita beranjak. Sehingga dipercontohkan oleh Abuya sangat gamblang contohnya. Coba lihat. Abuya ungkapkan contoh itu pada saat umur 7 tahun. Tapi lihat bagaimana dengan kasyafnya beliau itu bisa melihat kepada masa depan. Abuya berkata begini, Segaf, nanti kalau seumpama ente menjadi ahli orator, ahli pidato, disenangi khutbah ente di mana-mana, ente disenangi, ente diundang di sana sini dan sebagainya. Abi mau tanya sama ente jawab ya. Nah, sebagaimana Abuya bertanya kepada Al-Fakir, Al-Fakir mau tanya kepada antum semuanya supaya berkah, dapat barokah menjawab pertanyaan Abuya pada waktu itu. Jadi siapa tahu bisa menyelami dan menyerapi apa yang ditanya oleh Abuya sehingga antum ingat terus dengan pertanyaan itu. Dan semoga yang menjawab pertanyaan Al-Fakir ini saya doakan semoga bertambah harta bendanya dari ditentukan 10 miliar. Dari umur yang ditentukan sama Allah Ta'ala 10 tahun. Dan Allah kuatkan, berikan kekuatan 4 orang laki-laki yang perkasa. Yang nggak jawab, nggak doakan. Jadi bisa jadi mati cepetan. Nah, jadi saya punya abah berkata begini. Abi mau tanya, yang memberikan ilmu inti sehingga dia bisa bicara di mimbar ini, mimbar itu, diundang sana, diundang sini dan sebagainya, itu siapa? Jawabannya Baik, katanya Walid. Yang memberikan inti kepintaran sehingga ente bisa memainkan lidah ente, berbicara ini, bicara itu sampai sejam, setengah jam, 3 jam, 4 jam dan sebagainya, itu siapa? Sah, berarti sama jawabannya. Terus yang memberikan nanti kesehatan sehingga itu diundang sana, terbang sini, terbang. Kok bisa? Siapa yang memberikan kesehatan? Terus yang memberikan kesempatan untuk kita bisa berbicara di sana sehingga kita bisa bicara di sana, berbicara di sini sebagainya. Yang memberikan kesempatan kepada dia itu siapa? Terus yang kelima, yang terakhir, yang memberikan taufik kepada mereka yang mendengar ente berbicara sehingga mereka senang, bahagia, berubah dan senang dengan isi pidato ente, itu siapa? Lalu apa katanya Abuya? Kontribusi ente itu apa? Camkan baik-baik. Kontribusi ente itu apa? Sehingga apa? Apa yang telah kita lakukan? Selama ini apa yang kita lakukan? Yang ada itu ente dimanjakan dengan kebaikan oleh Allah, ente dimanjakan dengan kebaikan, mungkin berkat doanya orang tua, atau mungkin berkat doanya guru ente, atau mungkin berkat amal kebaikan yang dilakukan dulu sekarang diterima, Allah ganjar dengan hal ini. Tapi bukan karena ente, bukan sama sekali, bukan karena ente sama sekali, bukan karena kepintaran ente, bukan sama sekali. Kenapa Al-Fakir? Kalau antum melihat awal khutbah Al-Fakir itu dari dulu sampai sekarang tetap sama. Beda kan sama Abuya Yahya, Masya Allah. Beliau itu anak punya kakak. Tapi kelasnya tinggian antum? Tinggian ya? Lahir tahun berapa? 72? 73? Oh, masih kakak anak 74, beliau 73. Hah? Kasihan ya. 12. Rahasia. Jadi tadi bicara apa tadi? Lupa sampai. Hah? Kontribusi. Hah? Muqaddimah khutbahnya itu loh. Kan dari awal sampai akhiran sama. Apalagi Habib Nagib, macam-macam. Awal khutbahnya itu muqaddimah khutbahnya macam-macam. Bismillah, Masya Allah. Katanya.
La yasukul khair illallah, gitu, macam-macam. Kalau bahasa Jawa lain lagi, macam-macam dia. Anak nggak bisa kayak begitu gitu loh. Dari dulu sampai sekarang ya itu terus. Tapi selalu Anda baca subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu selalu kita baca. Kenapa? Karena memang anak nggak punya ilmu. Nggak punya ilmu. Jadi apa yang kita bawa ya itu sudah. Yang dikasih tahu Allah ya itu sudah apa yang kita ketahui ya itu. Kita nggak punya kontribusi. Tapi Allah yang memberikan semuanya. Harus diingat itu semuanya. Kalau kita sudah mempunyai merasa, memberikan, dan bahkan memiliki andil mulai saat itu, berarti kita sudah tidak dianggap apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berbahaya sekali. Oleh karenanya itu pondasi yang sangat kuat yang harus kita tanamkan di sini. Sebabnya apa? Sebabnya dulum. Ini yang dikatakan dulmu dulmatun yaumal qiyamah. Itu dulum. Jadi dulum itu akibatnya itu besar sekali, bukan cuma karena sebuah zulum yang karena sebab kejahilan itu kemudian menjadi sebuah kezaliman. Kezaliman itu bukan hanya untuk diri saja, tapi diri dia maupun kepada orang lain. Dan kemudian menjadi sebuah kegelapan nanti di pada mahsyar yang akan menjadi sebab akhirnya dia itu tidak bisa melihat ketika berada di atas jisir yang justru ketika kita itu sangat membutuhkan kepada pandangan supaya kita tidak jatuh kepada jahanam, justru kita tidak mendapatkannya, na'udzubillah. Oleh karena itu maka ayo sama-sama biasakan kita itu melakukan sesuatu untuk tidak kita merasa bukan orang lain. Sampai sekarang kita dulu sama. Bagaimana caranya? Kumpul sama teman-teman ini. Siapa Beb Nagib, siapa Beb Rahman. Kita ingat-ingat dulu. Enggak berubah dulu. Jangan kita berubah. Nah, kalau sudah mereka ini kemudian yang teman kita yang biasa kita makan sama-sama dan sebagainya, terus kita kemudian merasa sudah lain, itu sudah barometer, berarti kita sudah mulai berubah. Jangan lebih-lebih kepada guru kita, lebih-lebih kepada orang tua kita, na'udzubillah. Ada kadang-kadang jadi karena kita mentang-mentang sudah banyak muridnya, sudah punya pondok dan sebagainya, kadang-kadang kita sudah lain kepada guru. Nah itu berarti kita sudah beranjak dari titik nol. Jangan. Kenapa Anda sampai sekarang masih main bola? Kenapa? Karena sejak dulu sampai sekarang Anda mau pertahankan. Selama masih bisa main bola sampai 60, sampai 70-an main bola. Kenapa? Sejak dulu sama sejak sekarang sama. Semoga dengan cara seperti itu Anda masih kuat, dohir, batin, atas, bawah. Kenapa? Sama seperti sejak dulu. Amin ya rabbal. Ana inda dunya dibi falyadun bima sya. Nah, itu diantara faedahnya seperti itu. Umur itu cuma angka. Jiwa tetap muda. Kenapa? Yang dulu sama sekarang sama. Kita harus seperti itu. Jadi jangan pernah kita berubah. Jadi semua yang ada terjadi pada kita, jangan pernah kita beranjak di titik nol. Satu pun jangan. Titik nol. Supaya kita tahu semuanya minnah daripada Allah SWT. Semua yang kita dapatkan semuanya minnah daripada Allah Ta'ala. Jadi nggak ada yang bisa kita lakukan. Semuanya itu adalah dimanjakan karena doanya orang tua. Sehingga yang bisa menyelamatkan kita sekarang ini cuma 3 hal. Yang pertama, sering minta doa sama orang. Yang bisa kita amalkan, yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita tawasulkan dengan amal kita, sulit sekali. Apalagi dengan mutu amaliyah sekarang ini, sulit sekali mau diterima sama Allah Ta'ala, sulit. Gak bisa. Sekarang ini kalau mau beramal, mohon maaf, jangan pakai yahnu khusyuk jauh usah. Yang bisa kita andalkan, ana mau beramal seperti Rasulullah SAW melaksanakan. Ana mau beramal karena perintah Rasulullah SAW. Ana mau beramal karena itu adalah perintah Allah Ta'ala. Sudah, itu aja. Sekarang ini sudah yahnu khusyuk habis itu
kayaknya berhasil nggak tadi ya? Sudah seperti itu. Nah itu khusyuk kita itu sudah kayak begitu gitu. Jadi gak usah. Yang penting selu kama ra'aitumuni. Bas. Sholatnya Nabi kayak gini, udah kayak gitu aja sudah sholat. Yang penting anak sholat seperti sholatnya Nabi. Nggak mungkin kita sholat seperti sholatnya Nabi, tapi sholat seperti gerakannya Nabi. Udah. Faham? Selebihnya Rasulullah yang nanggung. Udah. Jadi itu. Tapi biar kita paham, bukan ini yang dipentingkan oleh Nabi. Yang diinginkan oleh Allah SWT bukan. Amalia itu nggak perlu. Allah nggak perlu. Sudah ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau seluruh manusia dan seluruh jin ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Kalau seluruh manusia, seluruh jin, mereka itu berada dalam keadaan seperti satu orang yang paling bertakwa. Siapa dia? Nabi kita Muhammad. Semuanya seperti Nabi Muhammad. Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Enggak bakal menambah sedikit pun daripada kebaikan ke kerajaanku, sama sekali enggak bakal. Sebaliknya, kalau sumpah seluruh manusia, seluruh jin menjadi orang yang paling durjana yang ada di muka bumi, seperti Fir'aun misalnya semuanya, mana kadzalika mimma indi, tidak berkurang sedikit pun. Innama hiya a'malukum usiha lakum faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Jadi kalau dapat kebaikan, ihmadillah. Bukan karena kamu, enggak, ihmadillah. Itu maksudnya. Jadi semuanya karena Allah. Jangan lupa, semuanya karena Allah. Jadi banyak di antara kita yang merasa bahwasanya, oh Allah diam, kita ada masalah Allah diam, Allah enggak menghiraukan. Begitu kita dapat sedikit kesenangan baru, ya alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah Allah. Tapi ketika kita masalah, seakan Allah enggak menghiraukan. Kita merendahkan Allah. Padahal kita sudah lupa, seakan hadis Nabi SAW yang menjelaskan dan dijelaskan langsung oleh Nabi dalam hadis sahih, idza habballahu abdan ibtala. Jadi justru tanda-tanda cintanya Allah itu adalah justru Allah mencobanya. Jadi ente mau disayang Allah Ta'ala, Allah mencobanya. Dicoba. Nah sekarang buktiin. Ketika ente dicoba, ente masih Allah senang, bahagia. Harus seperti itu. Itu tanda, berarti Allah sayang sama ente. Sudah lupa? Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW? Di saat penuh harapan, penuh angan-angan beliau, cita-cita beliau kepada kaumnya di Taif, sehingga beliau itu dengan semangat yang luar biasa berangkat ke Taif untuk berdakwah. Tapi tiba-tiba belum lagi bicara, belum lagi bertemu, belum lagi berinteraksi, sudah dilempar sampai berdarah-darah semuanya. Akhirnya dipikir Nabi SAW nggak merasa sakit. Yang kemudian Nabi SAW sudah menjelaskan kepada kita di dalam berbagai macam hadis, bukan cuma dalam satu hadis, innama ana basyarun mislukum, aku manusia biasa sama seperti kalian. Apa maksudnya? Supaya kita tahu, aku ini manusia sakit loh, sama seperti kalian. Kau dibokol sakit, kau berdarah sakit. Aku juga bisa rasa kecewa sama seperti kalian. Sehingga Pak, ketika sudah sampai berada di suatu tempat, jangankan manusia biasa, Jibril malaikat yang sudah diciptakan tanpa nafsu, dia nggak mampu untuk menahan marahnya, geramnya, karena terjadi sesuatu kepada kekasihnya yang sangat luar biasa pada Nabi Muhammad. Nggak mampu. Padahal udah nggak ada nafsu, nggak mampu. Melihat bagaimana kesabaran Nabi Muhammad sampai ditekannya. Doakan, gunakan. Kamu itu punya dua doa yang belum digunakan. Kalau kau gunakan doa itu, pasti Allah akan kabulkan. Doakan biar mereka itu mampus, biar mereka itu dapat azab. Sebagaimana telah digunakan oleh Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan semua para nabi. Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Dipaksa lagi, sampai sudah nggak kuat Nabi dengarkan paksaan dan tekanan daripada Jibril. Apa beliau? Beliau angkat tangannya. Lalu beliau katakan, malam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Yang penting kau ridho ya Rabb. Aku tidak peduli yang terjadi padaku, dari istriku, dari anakku, dari ibu, nggak peduli. Yang penting kau ridho. Yang penting kau ridho. Itulah. Itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan ini. Nah, kan masalahnya kita ini banyak suudzon sama Allah. Disangkanya enak ya Buya Yahya ya.
Pasti dia diam-diam kawinnya banyak ini, diam-diam lah. Nggak tahu. Jadi Bu Yahya ini sumpeknya luar biasa, masalahnya banyak dan sebagainya. Nggak tahu mereka. Nggak tahu. Tambah tinggi, tambah banyak cobaannya. Dan cukup Allah Ta'ala firman, in takun ta'lamuna fahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau semua kamu merasa sakit, terluka hatinya, kecewa, sama mereka juga kecewa. Tapi yang mereka nggak punya, wa tarjuna malah yarjun. Mereka kalian punya harapan, tapi mereka nggak punya harapan. Kalian bisa bersenang-senang, ya Allah, senang aku ya Rabb. Aku buktikan ya Rabb, walaupun sakitnya luar biasa, dikata-katai sakit luar biasa, tapi yang penting kau ridho. Aku tahu ini engkau yang menentukan. Aku ridho, aku nggak peduli, biarkan harga diri aku hancur, biarkanlah hati itu luka, yang penting kau ridho. Aku nggak melakukan sesuatu yang bikin kau murka. Cukup. Itu yang harus kita lakukan. Ini nggak ada fulus, alhamdulillah, ya herab, ya herab. Begitu nggak ada fulus, begitu ini ketipu. Nahnu abna'ullah wa hibba'u, kalau ada fulus. Kalau lagi nggak ada fulus, lain lagi. Ayo. Ayo kita kembali lagi. Jadi kita harus malu kepada Allah. Harus ada rahmat kepada siapapun, harus ada rahmat. Oleh karena itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pondasi yang kedua yang ditanamkan oleh Abuya Habib Hasan, yang nanti Ustadz akan ungkapkan di dalam kitab yang akan terbit nanti insyaallah di Haul Abuya dan Haul Ubabah Mukarramah, yaitu Ubabah Khadijah adalah Khadijah masa kini, zaman ini, di mana memang keduanya yang mendidik anak-anaknya seperti itu. Gitu. Jadi diantara yang sangat luar biasa dari keduanya, perjuangan keduanya, Abuya Hasan itu waroknya luar biasa, dengan uang pondok itu luar biasa. Sehingga kita masih ingat bagaimana kita menggunakan uang pondok itu, ya, cuma 20.000 ya, 20.000 dimarahi sama Abuya, suara speakernya sampai keluar, ingat di maktab. Nah, itu malunya luar biasa, gara-gara 20.000 kemana itu habis. Nah, itu Abuya. Sehingga siapa yang membiayai kita? Siapa yang belikan baju kita? Siapa yang berangkatkan kita? Itu semuanya perjuangan daripada Ummuna Mukarramah, Baba Khadijah. Jadi beliau, dua orang ini memang contoh luar biasa gitu. Jadi yang satu ini, jadi artinya apa? Anak-anak hak. Punya hak, kesian. Mereka punya hak. Anak kita. Kata Nabi SAW, kalau kita punya sesuatu, kita berikan kepada keluarga kita, lebih besar pahalanya daripada berikan kepada orang lain. Cuma masalahnya, ini amanah. Pondok ini amanah. Ini uangnya orang lain, ini uangnya Allah, ini uangnya Rasulullah. Amanah anak-anak ini adalah amanahnya orang lain dan sebagainya, harus jaga. Nah, sehingga apa? Walidi telah mentahbiskan dirinya untuk anak amanah ini. Tapi Ummuna Mukarramah untuk anak-anaknya dan untuk suaminya. Sehingga lihat bagaimana beliau itu, jadi korelasi antara keduanya, perjuangan antara keduanya sangat luar biasa. Nah, sehingga kami masih ingat bertahun-tahun kami itu makan itu hanya nasi dengan garam, itu kami sudah merasakan. Sehingga kalau antum itu bikin pondok, kemudian sudah makannya sudah enak dan sebagainya, itu sudah luar biasa, nggak ada apa-apanya sama Abuya. Abuya itu magomnya magomul juhud, magomul sabar luar biasa. Sampai wallahil azim 3 hari sebelum meninggal, setelah Abuya membawa kami ke makomnya, tempat di makom ini, di sini Abi dimakamkan. Jangan dimakamkan di sini kecuali mamanya. Baru kita tahu sekarang, lihat bagaimana Abuya itu karomahnya gitu. Sehingga ukhti bilang, Bi, kalau ayah meninggal di mana, Bi? Ah, nanti di sana gitu. Bi, takut itu gelap, nanti di sana terang, nanti di sana gitu. Habis ini cuma mamanya aja gitu. Subhanallah. Ana setelah Wedati kena Parkinson itu kita sangat takut. Setiap berangkat umroh itu kita takut sampai Wedati meninggal di sana atau gimana. Tapi subhanallah, pas meninggalnya pasti di sini. Subhanallah. Pulang dari tempat itu ke kantor, Walidi bilang gini. Dia pikir, nanti setelah Abi meninggal, pondok ini keadaannya seperti sekarang ini. Enggak lagi. Apa maksudnya? Kita langsung paham.
Walidi dari tahun 81, setiap hari pekerjaannya utang, tutup utang, utang, tutup utang, utang, tutup utang. Hadza li raf'i darajati. Tapi nanti setelah pondok ini, setelah Abi meninggal, nggak bakal begini lagi. Antum nggak bakal kuat. Antum nggak bakal kuat, kata Walidi. Nggak bakal kuat. Ini untuk mengangkat derajatnya Abi aja. Tapi nanti kalau sudah Abi meninggal, mereka datang ke sini. Yang membantu itu mereka datang ke sini. Ana hasabtu bi anna hadza musa'ada dhahira fa idzan dhahira wa batina. Kalau secara dhahir nggak mungkin. Secara dhahir nggak mungkin, nggak cukup. Nggak murni. Tapi ini dhahir dan batin. Dhahir dan batin bukan untuk pondok ini saja, tapi lil ma'had waliman sa'adal ma'had waliman sahamal ma'had walirijalil ma'had kullu. Wa antum kadzalik insyaallah. Nah, falidzalik ya ikhlas. Ya ikhlas. Jadi walaupun antum enggak dapat apa-apa sini, tapi insyaallah jadi minal barzah seperti Abu Yas sudah berjanji seminggu sebelumnya. Jadi Abu Yas selalu bilang, walaupun Anda sudah meninggal, tapi Anda sendiri akan mengantar kepada semua yang ngajar di sini. Barokahnya Anda sendiri yang antar dari barzah sebenarnya. Jadi alhamdulillah kalau dipikir masya Allah asatidz dari pondok ini, padahal ngajarnya cuma gini, tapi mobil alhamdulillah punya mobil semuanya. Alhamdulillah. Nah, makanya jangan lupa kalau bikin pesantren jangan lupa saya niat bikin pondok seperti niatnya Abu ya bikin dalwah. Jangan lupa waktu menikah juga seperti niatnya Abu ya Hasan. Jangan cuma nikahnya saja niat Abu ya Hasan. Ya, tapi apa saja niat seperti niatnya Abu ya Hasan karena karomanya sangat dohir, sangat luar biasa. Nah itu. Terus di antara pondasi yang paling penting yang sekarang ini harus kita terapkan, harus rahmat kepada siapapun, tanpa aling-aling. Jangan ada kebencian sama sekali. Harus rahmat kepada siapapun. Itu harus tertanam. Karena kita itu sangat perlu kepada rahmat. Sehingga cukup Nabi SAW berpesan, irhamu man fil ardi yarhamukum. Yang kita perlukan cuma rahmat. Yang kita perlukan cuma rahmat. Setiap orang, kata Nabi SAW, yadkhulul jannah birahmatih. Semua hamba masuk surga dengan rahmatnya. Orang dapat wilayah dengan rahmatnya. Orang dapat kemuliaan dengan rahmatnya. Orang dapat keluasan, orang dapat solusi dengan rahmatnya. Sehingga kalau kita mau dapat rahmatnya, maka cara satu-satunya harus menjadi orang yang rahmat. Sehingga kalau orang penuh rahmat, mudah semuanya. Sehingga pondasi yang paling utama, jangan pernah benci pada orang, jangan harus ada rahmat kepada siapapun. Siapapun, muslim, non-muslim, semuanya harus rahmat. Jangan kepada muslim saja, non-muslim juga. Kita nggak tahu bagaimana nasibnya dia. Kita nggak tahu. Kenapa dalam Al-Quran itu banyak ya ayuhan nas, ya ayuhan nas? Kenapa bukan ya ayuhal muslimun saja? Semua hamba Allah, kita nggak paham. Nah, ayo sama-sama. Jadi kita jalankan pondasi-pondasi yang diajarkan oleh Abu ya, dan kita terapkan cara dakwah Abu ya, dan kita terapkan cara-cara pendidikan Abu ya. Dengan demikian semoga kita termasuk yang nanti dibangkitkan bersama Abu ya. Dan terus kita selalu diingatkan bahwasanya nikmat hidup adalah nikmat yang paling besar. Kita harus pertahankan dan kita harus berusaha untuk berada di dalam posisi di mana kita akan mendapatkan doanya Nabi. Doanya Nabi sudah jelas. Nabi mendoakan Allah marham abna sab'in, Allah marham abna samanin. Semoga Allah merahmati umatku yang berumur 70 tahun. Dan semoga Allah merahmati umatku yang berumur 80 tahun. Kalau enggak olahraga jangan berharap sampai 70 tahun. Kalau enggak berolahraga jangan berharap umur 80 tahun. Terutama yang gemuk-gemuk badannya. Jadi cari yang berumur 80 tahun, 70 tahun gemuk badannya, jarang sekali. Nah, jadi kebanyakan yang 70 tahun, 80 tahun enggak sampai, yang gemuk enggak sampai 70 tahun biasa meninggal sudah. Nah, makanya jadi yang 70 tahun ayo Abu Ya sudah turun. Abu Yazid sekarang sudah 72 dari 94 dalam waktu 8 bulan. Nah, itu adalah contoh tauladan yang baik. Kenapa? Abu Ya Hasan selalu berpesan kepada Al-Fakir pada waktu itu. Segaf, Abi nggak pernah memaksa kamu jadi orang alim. Tapi ingat, kalau sudah kamu memilih ilmu jalur hidup ente, maka mulai saat itu ente bukan milik ente. Ente milik Allah, milik Rasulullah, milik umat. Sehingga apa? Kita harus atur pola hidup kita, makan kita, tidur kita, semuanya kita harus atur. Jadi pertimbangannya adalah untuk Nabi kita Muhammad SAW.
Nah, jadi harus jaga. Jadi yang gemuk-gemuk ayo. Nah, kita sudah bilang, Ustadz Dalwa bukan punya mereka. Ustadz Dalwa punya Nabi Muhammad. Sama, Ana sampaikan juga hari Rabu kemarin, Ustazah Dalwa bukan punya suaminya. Ustazah Dalwa punya Nabi Muhammad. Harus jaga, jangan gemuk-gemuk. Nah, sekarang alhamdulillah mereka juga rajin olahraga. Nah, jadi Ustaz Dalwa harus rajin untuk olahraga dan mereka harus bertubuh ideal semuanya insya Allah demi kelangsungan dakwah. Jadi biar kita itu menjadi innallaha yuhibbul mu'minal gawi minal mu'minit dhaif walikullin khair, semuanya khair gitu ya. Tapi insyaallah yang lebih ideal insyaallah lebih baik. Nah, semoga kalian cepat mendapatkan kesehatan, kebaikan sampai Abu Ya memberi contoh yang baik setiap hari. Abu Ya itu sampai contohkan beri contoh bersepeda dan sebagainya itu untuk kebaikan kalian. Jadi selama kita masih hidup, selama kita masih sehat, maka selama itu pula kita bisa mendekatkan diri pada Allah dan Rasulnya, masih bisa kita melaksanakan apapun yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri pada Allah dan Rasulnya, bisa kita berjuang untuk agamanya, bisa kita untuk menyebarkan agamanya, menyebarkan ilmunya. Dengan begitu kita bisa menyenangkan baginda Rasul Muhammad SAW. Ala haziniyah kunyatin salihah wa ala manaf salih al-Fatihah.